Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, di salah satu di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau pasal yang ketiga dari kitab ini, yaitu babun dzikrul mauti wal isti'dad lahu. Bab yang berkaitan dengan mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, sekarang kita mulai masuk nih. Kalau kemarin itu baru pembukaan, intermezzonya. Sekarang mulai masuk ke dalam babnya. Bab yang berkaitan dengan mengingat kematian, dzikrul maut wal isti'dad, dan mempersiapkan diri. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu kunyah, dan kita ulangi, mungkin pernah disebutkan oleh sebagian daripada ustadz-ustadz kita. Nama asli dari Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, ya, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Beliau adalah orang yang masuk Islam di menjelang akhir-akhir kehidupan Nabi, yaitu pada sekitar tahun 7 Hijriah, ya, tahun 7 Hijriah. Jadi tidak lama bertemu dengan Nabi, sekitar 3 tahun. Tapi 3 tahun itu Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan yang namanya majelis Nabi SAW. Selalu, ya, menghadiri majelis Nabi, selalu duduk bersama Nabi. Bahkan beliau dikategorikan sebagai ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang-orang miskin yang tinggal di pelataran Masjid An-Nabawi. Itu namanya ahlus suffah. Dan ini yang sering salah dipakai istilah ini oleh orang-orang sufi, bahwasanya mereka menisbatkan diri mereka sufi itu diambil dari ahlus suffah, padahal dari sisi kata itu sudah beda. Sufi itu diambil dari kata suf yang artinya wall, sementara sufa itu sudah beda. Sufa itu artinya pelataran, pelataran masjid, pelataran sesuatu, itu namanya sufa, ya. Makanya mereka itu sebenarnya tidak memiliki asal yang jelas. Orang-orang sufi itu, mereka menisbatkan diri mereka kepada ahlus sufa, tapi pada hakikatnya mereka tidak sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kenapa disebut dengan pemutus kelezatan? Karena ketika seorang meninggal dunia, maka dia terputus dari menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Selesai. Jangankan kenikmatan dunia, kenikmatan ibadah pun berakhir ketika dia sudah meninggal dunia. Makanya disebut dengan pemutus kenikmatan. Pada pertemuan sebelumnya saya pernah menggambarkan sebuah kotak yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada sebuah kotak, di tengahnya ada titik. Titik itu nanti ditarik garis sampai keluar kotak tersebut. Maka Nabi mengatakan kotak itu usianya, titik itu manusia, dan garis yang ditarik keluar melebihi kotak itu, itulah cita-cita dan angan-angan manusia. Cita-cita dan angan-angan manusia itu tinggi, bahkan melebihi usianya. Tapi yang menjadi pemutus dari angan-angan tersebut adalah ajalnya. Banyak orang yang memiliki cita-cita, memiliki ekspektasi tinggi, memiliki harapan tinggi di atas muka bumi ini, namun ternyata terbatasi oleh usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Karena perkara usia ini perkara yang sifatnya tidak ada yang mengetahuinya. Kapan kita mati, di mana kita meninggal, ya, di mana dikuburkan, kita tidak mengerti. Kita berharap-harap saja kita meninggal di tempat sekarang kita tinggal, dikuburkan di dekat rumah, misalkan seperti itu. Berharapnya seperti itu, tapi kan kita tidak tahu apakah kita akan meninggal sesuai dengan harapan kita. Bahkan ada sebagian orang itu sudah memesan tempat, kan? Sudah pesan tempat. Ya. Nih saya nanti kalau meninggal ya dikuburkannya di sini, ya nanti istri saya di sini, anak saya di sini, ini semua gitu. Jadi satu coupling itu dia punya. Ya. Banyak yang seperti itu. Banyak yang memiliki angan-angan tinggi, tapi dia lupa bahwasanya ajalnya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ajalim musammah, ya, kepada waktu yang telah ditentukan. Kemudian disebutkan di sini, wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Qulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wa ma hadimul ladzat, apa itu perusak kenikmatan atau pemutus kenikmatan? Maka Nabi SAW mengatakan al-maut, yaitu kematian. Ya, sudah saya sebutkan tadi. Ya, kematian itu merupakan sebab seseorang itu terputus dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang kalau sudah meninggal nggak bisa makan nasi rawon, ya, rujak cingur, apalagi lontong sayur, ya, lontong kupang, nggak bisa, sudah selesai, ya. Dan perlu diingat, Nabi juga pernah mengatakan, lan tamuta ahadukum hatta tastakmila rizquhu, tidak akan pernah seorang itu meninggal dunia sampai dia itu memakan rizki terakhirnya. Jadi kalau belum rizki terakhirnya datang, meskipun dia sedang koma nih di rumah sakit nih, 2 tahun komanya, kalau belum rizki terakhirnya datang, dia tidak akan meninggal sampai rizki terakhirnya itu datang. Ya. Dulu sekitar tahun 2000 berapa itu? 2017 atau 2018 saya lupa. Jadi dari pihak rumah sakit swasta di Surabaya ini, kita sebut aja ya mereknya ya, PHC, rumah sakit PHC sana itu kan punya teman-teman kita di sana. Mereka itu berinisiatif untuk mengadakan bimbingan rohani untuk pasien. Karena dari
dari dari Nasrani, itu ada bimbingan rohaninya, ya, masuk ke dalam situ. Nah, mereka itu berupaya supaya jangan diambil kesempatan ini oleh orang-orang Nasrani untuk melakukan, ya, untuk mereka itu ya mendakwakan atau memurtadkan mereka lah. Akhirnya dicari, ya, kebetulan waktu itu tuh kerjasama sama minta tolong sama dari YNF, ya, dari pihak YNF menghubungi kami. Akhirnya dipertemukan gimana bisa nggak untuk bimbingan rohani. Kita masuk, ya, masuk sekitar hampir setengah tahun, 6 bulan kita masuk situ. Jadi mulai saat dari kelas yang sudah sakarat itu sampai kelas bangsal itu masuk semua kita itu. Ya, kita lihat kondisi orang-orang sakit itu, ya. Jadi banyak-banyak bersyukur kita kalau masuk ke rumah sakit itu. Ya. Sampai satu momen saya itu masuk ke ruangan VIP. Ya, masuk ke ruangan VIP. Di situ ada satu pasien yang lumayan lama dia itu terbaring, kata keluarganya. Saya ngobrol. Saya tanya, ada nggak keinginan terakhir dari pasien ini? Dia pengen makan es krim katanya. Dia pengen makan es krim gitu. Terus tak bilang, beliau itu tidak akan meninggal, kalaupun Allah menakdirkan meninggal, sampai beliau makan es krim kalau itu rezeki terakhirnya. Bangun, maksudnya setelah beberapa saat itu sadar, bangun, ya. Terus selang beberapa hari, ya, katanya dia minta es krim itu, ya udah dikasih cicip dikit, ya. Selang beberapa saat atau 1 hari katanya itu meninggal dunia. Pas waktu jadwal saya masuk lagi, saya datangi, ruangan itu sudah kosong. Ya, saya keluar dari rumah sakit ketemu sama keluarganya. Gimana kondisi bapak? Ya, itu saat yang antum bilang kemarin itu, memang rezeki terakhirnya adalah es krim itu. Yang orang tidak akan meninggal kalau memang rezeki terakhirnya itu tidak akan datang. Ya, dan kita tidak tahu apa dari rezeki terakhir kita. Cuma Nabi mengabarkan seorang tidak akan pernah meninggalkan dunia ini sampai rezekinya sempurna. Ketika rezekinya sempurna, yaitu ajalnya. Apalagi yang mau akan diberikan oleh Allah kepada dia? Wong Allah sudah menentukan segitu kok yang akan dia dapatkan. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, perkara kematian ini perkara yang tidak bisa kita rencanakan. Tidak bisa direncanakan. Oh, saya mau meninggal umur 80 tahun misalkan, 90 tahun. Seperti salah seorang ulama kita yang baru meninggal kemarin, Syekh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan. Itu termasuk ulama senior, ya, seusia atau sezaman dengan Syekh Shalih Fauzan. Usianya hampir sama, tapi lebih tua Syekh Shalih Al-Luhaidan, lebih tua sekitar 2 tahun. Dan ada yang bisa merencanakan kematian itu. Oh, saya mau mati ya, umur sekian, saya mau meninggal dalam kondisi begini. Tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa prediksi. Ya, yang kita disuruh itulah adalah mempersiapkan diri kita sebelum ajal itu datang kepada kita, sebelum kematian itu menghampiri kita. Karena kematian itu tidak bisa diibaratkan dengan seorang mau safar. Orang mau safar, dia wajar menentukan tanggalnya tanggal berapa, persiapan apa yang mau dia bawa, wajar. Oh, saya mau safar ke Jakarta, ya, diperhitungkan. Oh, ke Jakarta kalau saya naik tol sekian jam, kalau saya lewat bawah sekian lamanya. Berarti kalau saya naik tol persiapannya cuma ini, ya. Kalau saya lewat bawah, oh persiapannya ini, etapenya begini. Itu safar. Gampang kita mengatur waktu kita. Nah, ini kematian, siapa yang mau tahu? Ya, nggak ada yang tahu kematian itu kapan datangnya. Ya. Usia berapa kita tidak tahu, dalam kondisi apa kita tidak tahu. Maka coba lihat banyak fenomena-fenomena yang terjadi di tengah kita. Ada orang meninggal lagi konser musik, ya toh. Ada orang meninggal lagi bawa berita, ya toh. Ada orang meninggal lagi duduk-duduk baca buku, meninggal dunia. Ada orang meninggal ketika lagi setir mobil. Tidak tahu kita. Banyak saya lihat di Suara Surabaya itu kecelakaan terjadi, kecelakaan tunggal mobil pribadi. Setelah dilakukan otopsi segala macam, disimpulkan bahwasanya orang ini meninggal karena serangan jantung. Tidak ada yang tahu, lagi bawa mobil, lagi apa, tidak ada yang ngerti.
kematian itu seperti itu datangnya. Tua, muda, kaya, miskin, besar, kecil, sakit, sehat, ya pasti akan merasakan yang namanya kematian itu. Makanya Nabi mengingatkan kita dengan sabdanya, "Aktsiru min dzikriha dimil laddat." Perbanyak mengingat kematian, karena ini merupakan perkara yang sering dilupakan. Pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, kematian itu musibah, tapi musibah yang lebih besar ketika orang lupa kalau dirinya akan mati. Banyak orang lupa dirinya akan mati itu. Ya. Oleh karena Imam Syafi'i dalam sebuah bait syairnya beliau pernah mengatakan, ini bait syair yang sangat sering diulang-ulang oleh para ustadz-ustadz kita. Kata Imam Syafi'i, "Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajr." Berbekallah kalian dengan ketakwaan, dengan amal soleh, dengan kebaikan. Karena kalau sudah malam datang menyelimuti kehidupan ini, datang mengganti hari, kita tidur, kita tidak tahu apa masih bisa bangun atau tidak. Maka coba lihat doa yang kita bacakan itu. Coba kalau diperhatikan redaksi doanya. Nabi bersabda ketika kita mau tidur, "Bismikallahumma amutu wa ahya." Mati dulu baru hidup. Begitu pula ketika kita bangun, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Karena orang kalau sudah taruh kepala antara dua hal, mau hidup lagi atau mati. Hidup lagi dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau dia mati namanya diumumkan di masjid. Itu aja. Selesai. Makanya coba lihat rentetan. Kita mau mati nih, kita mau mati. Kita mau tidur nih, adab-adabnya. Disuruh baca, disuruh wudhu dulu. Kemudian disuruh membaca ayat kursi dulu. Membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran, baca surat-surat yang lain yang disunahkan, perbanyak berdoa. Apa sih manfaatnya? Kalaupun harus kita meninggal dalam kondisi itu, kita meninggal sudah dalam kondisi siap. Wudhu sudah, ya kita sudah membaca ayat kursi, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan yang akan terjadi di malam hari. Kita sudah mempersiapkan diri. Lihat bagaimana syariat itu ya, benar-benar menjadikan kita itu dalam kondisi yang baik gitu loh. Tidak ada syariat yang seperti ini, agama yang seperti itu tidak ada. Ya, tidak ada yang seperti ini. Antum cari agama-agama mana, tidak ada yang seperti agama Islam itu. Benar-benar kita dipersiapkan. Andaikan ini malam terakhir saya di atas kasur yang empuk ini, dan besok seandainya itu merupakan awal perjalanan saya menuju kehidupan akhir, kita sudah siap deh. Ya. Tapi tentu kita harus mempersiapkan juga dengan amal-amal yang lain. Perjalanan akhirat itu panjang jemaah. Sempat kita singgung di pertemuan awal, Nabi nunggu datang hari kiamat sudah 1432 tahun, belum sampai sekarang kiamat itu. Banyak orang prediksi hari kiamat 2017, sekarang mana 2017 saiki 2022. Ya. Ada dulu yang prediksi 2012 kiamat. Sekarang sudah 2020, 10 tahun sudah berlalu. Tapi tanda-tanda kiamat sudah. Nah, ini yang coba untuk kita mulai, istilah kalau bahasanya orang-orang tuh mulai sounding dalam diri kita. Ya, bahasanya sounding gitu ya. Kita sounding dalam diri kita ini harus niat mati gitu loh. Ya, mohon maaf nih, bukan saya mendiskreditkan orang-orang yang sudah usianya tua, tapi memang kalau sudah umur 40 itu Allah memberikan peringatan khusus. Falamma balagha arba'ina sana, ketika usia sudah 40 tahun. Itu kalau kita hitung dengan fasenya kehidupan Nabi 60 tahun misalkan, berarti 20 tahun itu sepertiga pertama, 20 tahun 23 pertama, 2/3 pertama. Nah, 20 tahun terakhir ini kan fase-fase krusial nih. Ya, fase-fase yang sangat krusial. 20 tahun terakhir ini. Karena kita mau mendekati finish. Sementara perhitungan di mata Allah itu bukan awalnya, tapi finishnya. Iya. Kayak orang lomba itu. Ya, kayak MotoGP itu loh. Ya.
Bukan dihitung level, bukan dihitung pas waktu lap pertama, lap terakhirnya. Meskipun dia start dari posisi 30, tapi kalau di lap terakhirnya dia bisa finish dalam posisi pertama, ya dia dihitung sebagai pemenang. Ya gitu, kita itu seperti itu kita itu. Akhirnya jemaah. Ya. Makanya kenapa kita disuruh banyak ingat kematian itu? Biar kita tidak lupa ending dari kehidupan kita ini. Karena kita tidak akan lama hidup di sini. Ya, sebentar. Ya. Panjenengan sudah ada umur 60 tahun. 60 tahun cepat tuh, tidak terasa antum sudah umur 60 tahun. Ada yang sudah umur 50 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Tidak terasa 70 tahun itu. Padahal baru kemarin kita apa? Main di kali itu, main pergi mancing gitu kan, pergi cari burung mungkin. Ya, ambil getah apa itu? Terus kemudian apa untuk nangkap burung, baru kemarin seperti itu tuh. Masih ternyang dalam memori. Sekarang ya Allah wis jadi kakek kita gitu. Ya kan gitu kan? Nggak terasa gitu loh. Ya, nggak terasa kehidupan ini. Sementara waktu itu terus berlalu, nggak mungkin kembali, dan apa yang luput dari kita ya sudah, tidak akan pernah lagi kita bisa mengerjakannya. Yang ada adalah menatap masa depan. Nah, inilah salah satu manfaat kenapa kita harus mengingat mati itu. Nabi memerintahkan kita untuk mengingat kematian. Sekali lagi kita tidak melarang, dan Islam tidak pernah melarang antum memiliki ekspektasi tinggi terhadap usia antum. Ya kemungkinan saya akan meninggal 80. Silakan, semua orang memiliki hak untuk memiliki ekspektasi seperti itu. Tapi ingat, realnya itu Allah yang menentukan. Ya. Kayak seorang pedagang, saya angan-angannya omsetnya 1 miliar per tahun, tapi nyatanya cuma 100 juta. Ya. Ya. Itu bukan, tidak ada yang salah. Silakan kita bermimpi seperti itu, tidak ada yang salah. Tapi kudu istilahnya realistis lah. Bahwasanya hidup itu sementara dan kita harus mempersiapkan diri. Karena ingat, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini punyanya orang-orang kafir. Orang kafir. Allah siapkan dunia ini bagi orang kafir. Surga itu bagi orang Islam, bagi orang mukmin. Ya. Kemudian disebutkan di sini. Faslun. Pasal. Qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Kalamun mukhtasarun wajizun, perkataan yang pendek, ringkas. Qad jama'at tadhkira, akan tetapi di dalam perkataan ini benar-benar mengandung berbagai peringatan. Itulah ciri khas dari perkataannya Nabi. Pendek, singkat, tapi kalau dipahami maknanya besar. Contoh, satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan kalam beliau pendek, tapi banyak sekali faedah yang bisa dipetik. Kata Nabi SAW kepada Abu Umair. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Umair untuk menghibur beliau? Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil? Jadi Abu Umair ini punya burung kecil, meninggal, sedih, dihibur sama Nabi SAW. Ya Aba Umair, apa yang dilakukan oleh si Nugair, yaitu burung kecil yang kau miliki? Kata Imam Syafi'i, dari hadis yang pendek ini aku mengeluarkan sekitar 100 pelajaran, dan itu belum selesai, kata beliau. Belum selesai, 100 pelajaran tapi belum selesai. Artinya banyak. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan yang sangat indah, kalamus salaf qalilul mabani katsirul ma'ani, wa kalamul khalaf katsirul mabani qalilul ma'ani. Perkataan orang-orang dulu itu ringkas, padat, tapi maknanya luar biasa. Perkataan orang sekarang ngomongnya ngalur ngidul. Oh, panjang kali lebar kali tinggi segala macam. Ketemunya lontong sayur juga. Seperti itu. Banyak obrolan-obrolan yang tidak berfaedah, omongan-omongan yang tidak berfaedah. Basa-basi itu bukan tidak boleh, tapi kebanyakan itu yang tidak boleh. Ya. Nabi bercanda, Nabi bercerita,
Ya. Nabi bersenggama dengan para sahabatnya. Nabi itu ya kalau bahasa kita itu cangkruan juga iya, cuma tidak seperti kita berlebihan dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Itu opo yang dibahas itu? Dibilang ahlu politik juga bukan. Ahlu ekonomi juga enggak. Ya. Pernah satu ketika itu saya pergi beli makan. Terus ada 3 orang masih muda, kayaknya mahasiswa. Kebetulan kita ngantri makannya lama kan, bungkusnya lama gitu kan. Saya duduklah dekat mereka. Saya dengar obrolannya tuh ngalor ngidul. Pertama bahas Irak, yang kedua bahas Palestina, pergi kemudian setelah itu bahas corona, pindah lagi bahas apa? Bahas agama, pindah setelah itu bahas iki ujungnya nangdi ucapan ini. Ya Allah. Terus nggak ada faedahnya gitu loh ngomongnya itu. Hanya sebuah estimate tok dalam ucapan-ucapannya. Padahal masih muda, andaikan dia itu mau melakukan yang lebih produktif daripada sekedar seperti itu. Nah, ini PR ini bagi generasi-generasi muda ini. Ya. Maka bersyukurlah kita pemuda-pemuda yang itu disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi mencakup segala peringatan wa ablagha fil mau'idhah, dan ini termasuk nasihat yang sangat mengena. Ya, sangat mengena bagi orang-orang yang mendengarkan ucapan ini. Fa inna min dzikril mauti haqiqata dzikrihi naqghasu alaihi ladzatahu al-hadirah, yang mana seseorang tatkala dia itu mengingat kematian dengan sebenar-benarnya, maka ia tidak akan merasakan kelezatan yang akan mendatanginya. Maksudnya terputus, maksudnya dia tuh benar-benar dia konsentrasi mempersiapkan dirinya dengan kematian itu. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Mungkin kelihatannya santai, tapi dalam hatinya dia benar-benar itu takut andaikan kematian itu tiba-tiba datang kepada dia dan dia belum siap. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau pernah satu ketika sedang duduk merenung. Ya, bayangkan nih, Utsman loh ini duduk merenung. Ya duduk, namanya orang duduk merenung gitu kan, sampai bengong. Ya, lewat Umar. Ya, lewat Umar. Disalami sama Umar. Assalamualaikum, nggak dijawab sama Utsman. Yang kedua, assalamualaikum, nggak dijawab sama Utsman. Yang ketiga disalami, nggak dijawab. Lewat, datang ke Abu Bakar, cerita, ya Abu Bakrin, aku salam sama Umar 3 kali tapi tidak dijawab salamku. Salahku apa? Ya. Kata Abu Bakar, ayo kita pergi ke Utsman. Berjalan berdua, sampai di Utsman. Ya Utsman, tadi Umar salam sama engkau, tapi engkau tidak menjawabnya. Loh, saya tidak ngerasa dia lewat depan saya kok. Ngerasa aja nggak tahu, apalagi salam, kata Utsman. Kata Umar, demi Allah aku salam kepadamu, benar-benar saya tidak merasakan engkau lewat, wahai saudaraku Umar. Kata Abu Bakar, ya sudah, kalian sama-sama memiliki hujjah. Ditanya Utsman, kenapa engkau tadi itu kok kelihatannya bengong banget? Iya, aku bengong, Nabi sudah meninggal dan aku belum sempat bertanya bagaimana aku bisa selamat di hari kiamat. Utsman loh ini jamaah. Sudah dijamin masuk surga. 10 orang yang dikabarkan gembira masuk surga. Orang yang ikut perang Badar, perang bersama Nabi. Tapi bisa-bisanya beliau berpikir apa? Aku belum bisa bertanya kepada Nabi bagaimana aku bisa selamat. Tanya sampai bengong seperti itu Utsman itu. Nabi sudah meninggal, aku ini belum punya persiapan nih untuk menghadapi kematian. Lebih-lebih hari kiamat nanti yang panas, dahsyat, luar biasa. Aku belum tanya sama Nabi SAW. Nabi sudah meninggal dunia, terus aku mau bertanya sama siapa? Maka dijawab sama Abu Bakar, aku sudah bertanya hal itu sama Nabi SAW. Utsman bilang, apa jawabannya? Kata Abu Bakar, kata Nabi alaihissalatu wassalam,
Salah satu cara untuk kita selamat di hari kiamat yaitu man qabila minni al-kalimat allati aradtu ala ammi falam yaqbalha dakhalal jannah. Barang siapa yang menerima satu kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Disebutkan persiapan, salah satu persiapan supaya kita ini siap dalam menghadapi kematian, yaitu mempersiapkan diri dengan tauhid. Itu persiapannya. Tapi pelajaran yang diambil dari hadis ini jemaah sekalian, bukan itunya. Bagaimana Utsman bin Affan itu, seorang yang sudah jamin masuk surga, 10 sahabat yang dikabari masuk surga, dapat legalitas, sudah dapat tiket sudah dari Allah Ta'ala, itu tinggal masuk toh. Tapi masih berpikir bagaimana beliau bisa selamat. Permasalahannya adalah kita nggak opo gitu loh. Keturunan Nabi bukan. Terus kalau keturunan Nabi apakah jamin langsung masuk surga? Enggak. Tuh lihat, istrinya Nabi Nuh masuk neraka tuh. Istrinya loh itu. Ya. Anaknya Nabi Nuh masuk neraka. Bapaknya nih Ibrahim tuh masuk neraka. Tidak menjamin keturunan Nabi Muhammad itu bisa langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang masuk surganya telat lantaran amal itu tidak bisa dipercepat dengan nasab. Kamu darahmu apa? Darah biru. Oh, nggak ada urusan. Malaikat nggak ada urusan. Mau darah biru, mau darah pink, nggak ada. Yang penting amal nih yang jadi perhitungan sekarang. Nggak ada urusan darah itu. Ya. Ini Nabi mengabarkan seperti itu kepada kita jemaah sekalian, supaya kita ini benar-benar punya gambaran kematian itu seperti apa. Persiapan apa yang harus kita lakukan. Karena tatkala seorang itu sudah benar-benar dia mengingat kematian, maka ia tidak akan pernah merasakan kelezatan yang akan mendatanginya, karena dia selalu sibuk dengan persiapan itu. Ya. Dengan mengingat kematian tersebut juga akan menjadikan dia itu tidak terlalu panjang angan-angan. Usah ngapain? Kita mau mati juga kok. Ya. Buat apa gitu kan? Wong harta yang kita kumpulkan juga kalau banyak-banyak kan toh juga bukan buat kita. Ya. Yang punya kita kan nanti apa yang kita infakkan. Bukan berarti kita dilarang untuk tidak kaya. Boleh, silakan kaya. Tapi kaya yang benar-benar bertakwa. Punya harta diinfakkan di jalan Allah. Jangan sekedar ditimbun. Ya, nanti lama-lama kita kayak Qarun. Qarun itu kayanya luar biasa. Tapi karena dia tidak mau berinfak, tidak mau membantu orang-orang miskin, tidak mau membantu orang-orang fakir, yang terjadi apa? Qarun ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya. Hartanya Qarun itu dalam riwayat disebutkan kuncinya itu tidak bisa dibawa satu orang, harus dibawa 7 orang yang gede badannya. Hartanya Qarun. Emas, ya, seluruh harta dalam itu tuh isinya emas. Makanya kan ada istilah itu harta karun. Itu harta si Qarun sebenarnya. Kita kalau gali tanah tiba-tiba dapat uang, harta karun ini. Siapa tahu itu malah hartanya Qarun yang keseret ke Indonesia mungkin. Ya, kececer itu. Pas pergeseran lempeng. Iya. Ditenggelamkan sama Allah. Apakah bisa menyelamatkan dia hartanya? Enggak. Fir'aun ketika ajalnya mau tiba di Laut Merah, apakah kekuasaannya, kedudukannya sebagai seorang raja menyelamatkan dia? Enggak. Tidak ada. Bahkan kata dia, ya, aku beriman kepada Robnya Bani Israel dan Robnya Nabi Musa. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada. Kepokso masalahnya. Sudah dalam kondisi seperti itu, mau nggak mau cari cara untuk selamat, beriman, tapi tidak diterima sama Allah. Padahal dia punya segalanya. Apa yang kurang dari Fir'aun itu? Tidak ada raja seperti Fir'aun di atas muka bumi ini, kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman terkenal sebagai seorang raja yang luar biasa. Ya.
Pasukannya bukan hanya manusia, tapi juga para jin. Tapi selain itu, siapa yang bisa mengalahkan kerajaannya Firaun? Tidak ada. Kerajaan Firaun itu besar, luar biasa. Romawi gak ada apa-apanya sama Firaun itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika kematian datang, tidak bisa menyelamatkan dia. Tahtanya, jabatannya, kerajaan pasukannya tidak bisa menyelamatkan dia dari kematian. Nah ini nih, nasihat nih buat kita nih jemaah. Ya. Karena kalau orang sudah mengingat kematian, wa mana'ahum min tamanniha fil mustaqbal, maka itu akan menjadikan dia itu tidak terlalu panjang angan-angan. Wa zahadahu fi ma kana minha yu'ammal, dan yang paling utama pasti dia itu akan bersikap zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia, dan itu sudah saya sebutkan kemarin ketika menukil perkataannya Al-Imam Ad-Daqqa. Kata Imam Ad-Daqqa rahimahullah, orang yang sering mengingat kematian dia mendapatkan 3 hal: sering ibadah, bersegera untuk bertobat, dan memiliki sifat Qanaah kita. Wis apa mau dicari? Ya. Apa yang mau dicari? Oh, kita sudah memiliki segalanya misalkan. Allah sudah memberikan kita, Masya Allah, rezeki dunia ini luar biasa. Apa yang kita cari lagi? Makanya apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Irda. Dia kata Nabi SAW, irda bima qassamallah takun agnan nas. Ridolah dengan apa yang Allah bagi kepadamu, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di atas muka bumi ini. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Ketika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja-raja dunia pada hakikatnya sama. Apa sih samanya? Raja dunia memandang kebahagiaan itu melalui harta, diperbanyak harta. Orang mukmin kebahagiaan itu dari sisi qanaah. Kalau dia hati qanaah, maka pada hakikatnya dia sama dengan raja-raja dunia itu. Cuma itulah jamaah, kita kaum muslim ini tidak sadar aja. Ya, padahal sudah sering loh dinasehati, di kajian, di atas khutbah Jumat. Ya, kajian itu banyak, Masya Allah, luar biasa. Ya. Saya sempat lihat tadi malam kajiannya Ustadz Zulkarnain, luar biasa bagus kajian beliau itu. Ya, luar biasa bagus. Materi yang beliau sampaikan, Masya Allah, luar biasa. Ya. Bagaimana beliau menggambarkan kepada kita tentang yang namanya pohon keimanan. Ya, pohon yang tidak akan pernah rusak. Pohon itu tuh pohon keimanan, luar biasa. Cuma sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita ngambil pelajaran itu sebenarnya? Ya, beliau datang jauh dari Makassar ke sini. Ya, tahu-taunya ke majelis ilmu beliau cuma sekedar pindah tidur. Bagus, Masya Allah. Ya. Nah ini mempersiapkan diri kita aja, Mas. Walakin nufus ar-raqidah wal qulub al-ghafilah tahtaj ila tatwilil wi'ad. Akan tetapi jiwa, ya, jiwanya semakin tenang, sedangkan hatinya itu yang lalai. Padahal hati itu sangat membutuhkan yang namanya nasihat. Makanya kita kenal dengan istilah al-qalbul ghafil, ada hati yang lalai. Salah satu penyakit hati itu jamaah lalai. Lalai mengingat dunia, lalai mengingat akhirat, lalai mengingat kematian. Makanya perkara kelalaian ini perkara yang berbahaya. Gimana cara mengobati kelalaian? Ya harus sering-sering datang ke majelis ilmu untuk mengobati kelalaian itu. Ya. Beda lalai dengan pikun ya. Lalai dengan pikun itu beda. Kalau lalai itu umumnya terjadi pada seluruh manusia, tidak hanya orang tua. Lalai itu lebih condong menimpa orang-orang yang jauh dari Allah, itu lalai.
Tapi kalau pikun, orang taat bisa pikun. Apalagi kalau sudah masalah hutang. Pikun itu. Hari ini ngutang, jam 7 pagi ngutang, jam 12 sudah pikun dia. Loh iya, saya pinjam uang sama pikun dia. Ya. Kalau lalai itu tuh dalam definisi para ulama, dia sadar akan kewajibannya, dia sadar akan apa yang harus dia kerjakan, tapi dia itu tidak mau melakukannya. Itu lebih ke arah situ, lalai. Ya. Disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, itu lalai. Dengar adzan ya wis ngono ae gitu kan. Ya, dengar majelis ilmu ya itu orang-orang tua gitu kan. Ya. Datang bulan Ramadan ya sudah bangun sahur bareng keluarga, tapi kalau sudah keluar rumah itu apa? Ngelak gitu di sana itu. Ya, pulang-pulang ke rumah, pas pulang kerja seolah-olah dia puasa seharian gitu kan. Ya. Lemes banget gitu kan. Aduh, lemes kerja gitu kan. Ya. Tibanya makan apa? Tibanya buka puasa, semangat padahal sudah 3 bungkus di luar itu. Nah, itu lalai namanya seperti itu. Lalai dari kita beribadah. Bahkan lalai ini tidak hanya menimpa orang-orang yang jauh dari Allah juga, tapi orang yang sudah ngaji pun dia bisa tertimpa penyakit lalai. Mana contohnya? Lalai mengerjakan sholat di waktunya, itu termasuk bagian dari kelalaian. Ya. Itu juga bagian daripada kelalaian. Dan ini penyakit laten, penyakit ini nih. Ya, kita diingatkan untuk harus melepaskan diri dari penyakit ini, penyakit lalai ini. Al-ghaflah kalau dalam bahasa agama kita. Al-ghaflah, kelalaian. Karena itu dapat membinasakan kita. Oleh karenanya supaya kita tidak lalai, Nabi di dalam sabdanya mengingatkan kepada kita. Sebagaimana Allah juga mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan ayat yang semisal ini banyak. Ya, disebutkan di sini dalam surat Al-Ankabut juga ada. Dalam ayat yang lain misalkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad pasti meninggal seperti mereka yang sudah duluan meninggal. Dalam surat Al-Munafikun. Dalam surat Al-Munafikun ya, coba lihat. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin." Ini ayat menjelaskan tentang masalah kematian. Kalau orang sudah mau mati, dia ingin minta sedekah. Ya, kita disuruh ingat kematian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum wa la yastaqdimuna sa'a wa la yastakhirun." Ketika ajal itu sudah datang, dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-34, "Walikulli ummatin ajal." Setiap orang itu memiliki masa tenggang, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Tidak ada ceritanya malaikat maut itu datang, "Sebentar, saya ini masih panjang cita-citanya, pulang dulu sana." Kita ini bukan Nabi Musa yang nonjok malaikat maut. Nabi Musa nonjok malaikat maut sampai keluar matanya. Ngadu ke Allah, "Ya Allah, Engkau kirim aku ke orang yang tidak mau mati," katanya. Tidak mau mati katanya. Semua punya ajal, ada ajalnya. Ya.
pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ma yakfi as-sami' lahu. Ya, maka dikatakan di sini amat sangat cukup kita itu untuk mendengarkan ayat-ayat ini. Wa yushkilun nadhar fihi, dan kita senantiasa sibuk untuk kita memahami ayat ini. Wa kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab katsiran ma yatamatsalu bi hadhil ayat. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu sering menelaah ayat-ayat ini. Ya, dan beliau adalah termasuk orang-orang yang sering merenungkan bait-bait yang akan diucapkan ini, kata beliau. Apa kata beliau? Nih saya bacakan terjemahannya. Tidak ada sesuatu pun yang abadi dari apa yang kamu lihat bergemerlapan. Karena yang abadi hanyalah pemilik alam semesta ini. Tidak ada yang abadi. Dunia ini dengan segala kegemerlapannya akan hancur. Harta, anak akan lenyap semuanya. Hurmuz, ya, pada suatu hari pernah tidak membutuhkan simpanan kekayaannya. Begitu pula kaum Ad, mereka ingin hidup secara abadi, tetapi mereka gagal, hancur, binasa. Tinggal sisa, tinggal wisata religinya toh. Ya, sisa-sisa dari kaum-kaum terdahulu. Kaum Soleh, kaum Hud, kaum Lut, sisa. Semua tinggal kenangan. Bani Israel tinggal sisa. Yang sekarang adalah umatnya Nabi Muhammad, itu pun akan menjadi cerita. Lihat, tidak usah jauh-jauh lah kita mikirin. Kakek kita mana sekarang? Tinggal cerita. Tinggal cerita. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, sang pengendali angin serta manusia dan jin. Di mana beliau sekarang? Kerajaan yang megah yang pernah ada di atas muka bumi ini tinggal sisa. Di manakah raja-raja dulu yang pernah berkuasa di muka bumi? Mana Fir'aun sekarang? Mana dulu Majapahit? Mana kerajaan Majapahit, terus Diponegoro, ya, Brawijaya, mana sekarang? Sekarang tinggal nama jalan. Iya kan? Nama jalan, nama kampus. Mana? Dulu yang terkenal Samudra Pasai. Mana sekarang? Kerajaan Mataram mana? Tidak ada, tinggal sisa semua itu. Tinggal sejarah. Tinggal cerita yang kita ceritakan kepada orang-orang yang akan datang belakangan. Dan kita pun akan menjadi cerita bagi mereka di masa depan. Kita punya cucu kita akan menceritakan kita, oh saya punya kakek namanya ini, begini cerita. Generasi seperti itu terus, tinggal cerita, ya sudah. Tidak ada yang kekal abadi di atas muka bumi ini. Makanya kan pernah saya sampaikan juga kemarin itu, Umar. Apa kata Umar? Hari ini kita gotong orang ke kuburan nih, gotong orang, bawa orang ke kuburan. Fulan meninggal. Akan ada kalanya kalian itu pasti akan ngomong Umar yang meninggal. Sekarang kita nyebarin WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ayahanda dari fulan, ibunda dari fulan. Telah meninggal saudara kita fulan, telah meninggal saudari kita fulan. Akan ada kalanya orang telah meninggal Gemah Ilhami bin fulan. Akan ada saatnya itu. Akan ada. Cepat atau lambat. Tinggal nunggu tiket. Ya. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Di akhirat kelak semuanya akan tunduk dan tak mampu berbohong. Tunduk semua di hadapan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Ya. Di mana ayat itu boleh dibaca dua bentuk. Boleh dibaca mimnya panjang, boleh dibaca mimnya pendek. Kalau mimnya panjang, Maliki yaumiddin, Allah itu pemilik hari kiamat. Benar, Allah itu yang memiliki hari kiamat. Tapi kalau panjenengan baca pendek Maliki yaumiddin, artinya adalah Allah raja di hari kiamat. Semua raja yang pernah ada di dunia tunduk sama Allah Ta'ala. Ditanya sama Allah,
Kalau dulu dia jadi raja, dia nanya rakyatnya. Kalau sekarang dia jadi raja, dia yang ditanya sama Allah. Kau jadi raja kemarin gimana kemarin? Kamu gunakan apa kekuasaanmu kemarin? Kita sekarang boleh jadi kepala, boleh jadi ketua divisi, boleh jadi seorang menteri apa segala macam. Tapi suatu saat kita ditanya sama Allah. Kita punya bawaan, boleh kita interogasi sekarang. Besok kita ditanya sama Allah. Semuanya sama di mata Allah. Tidak ada akan bilang, oh saya dulu menteri ya Allah, masa kamu tanya-tanya saya? Tidak ada ceritanya. Mau menteri, mau justru yang punya jabatan itu yang paling banyak, ya, paling banyak pertanyaannya. Ya. Yang paling suwe pertanyaan yaitu orang-orang yang punya jabatan itu. Berarti tidak boleh tidak boleh saat punya jabatan. Boleh, tapi amanah. Supaya cepat selesai pertanyaannya amanah. Jangan ketika punya kedudukan tidak amanah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan di dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat indah ketika beliau memberikan komentar terkait hadis Nabi SAW, 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil disebutkan pertama dari 6 yang lain itu? Kenapa pemimpin yang adil? Ibnu Taimiyah mengatakan dia punya 2 faktor yang menyebabkan dia disebutkan yang pertama. Pertama, dia itu punya kekuasaan. Dia bisa melakukan dengan kekuasaan itu, dia bisa memperkaya dirinya, dia bisa memuaskan kebutuhannya, dia bisa melakukan apapun. Tapi dia tinggalkan semua itu demi siapa? Rakyatnya. Dia korbankan egonya untuk rakyatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah, kenapa beliau itu termasuk orang yang pertama disebutkan pemimpin yang adil itu? Karena mereka itu memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Ketika kebijakan yang dikeluarkan itu adalah yang menguntungkan rakyatnya, maka pahala besar bagi dia di hari kiamat. Dia punya 2 hal itu, rakyat tidak punya. Banyak orang ingin jadi pemimpin supaya balik modal. Akhirnya dia korbankan rakyat. Kalau pemimpin ini tidak, makanya disebut dengan pemimpin yang adil. Maka disebutkan oleh para ulama kita, ketika kita bisa menjadi seorang pemimpin, upayakan antum bisa masuk ke dalam hadis ini. Ini hadis berat, Masya Allah, luar biasa hadis ini. Hadis ini hadis yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kedudukan menjadi seorang pemimpin. Tapi pemimpin rumah tangga iya. Tapi kita berbicara bukan pemimpin rumah tangga, pemimpin yang memiliki rakyat yang besar. Masuk ke dalamnya itu kepala divisi, kepala bagian, entah itu jadi, ya itu, pokoknya dia punya bawahan-bawahan gitu loh. Bahkan dalam konteks ini kata para ulama, RT pun bisa masuk dalam hadis ini kalau dia menjadi seorang RT yang baik. Ya, ini ndak dari tingkat RT sampai tingkat atas yang ndak baik-baik gitu kan. Ya, padahal itu dia punya kesempatan itu. Kesempatan untuk menjadi pemimpin yang baik. Ya. Dia punya sebenarnya, tapi dia korbankan semua itu. Dia lebih memilih untuk memperhatikan rakyatnya. Dia mengedepankan kebutuhan rakyatnya. Maka Allah puji mereka. Nah, mana kekuasaan-kekuasaan dulu? Tidak ada. Ya. Kita pulang ketemu dengan Allah, wala berpakaian, wala pakai sandal, wala dihitan, enggak punya apa-apa kita. Terus apa yang mau kita banggakan dari kehidupan dunia ini? Apa yang kita banggakan dari apa yang kita miliki di atas muka bumi ini? Ya. Maka cukuplah peringatan kematian itu menjadi pengingat kita untuk senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih pada bab yang ketiga ini, ya, yaitu masih pada bab yang berkaitan dengan mengingat kematian, supaya kita ini benar-benar mempersiapkan diri kita sebelum kematian itu tiba datang menjemput kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Loh, mana Bapak tuh? Nggak datang? Waduh. Oh, kurang sehat. Padahal saya sudah siapkan waktu untuk beliau bertanya ini. Ya. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.